Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Atman SPD MSI. Pada hari ini saya telah menyelesaikan ujian terbuka dengan judul disertasi pengembangan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif, disingkat ITK dia, dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar mahasiswa pada pembelajaran kimia dasar. Harapan saya semoga disertasi yang saya tulis ini bermanfaat bagi sivitas akademika dan bermanfaat bagi masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 25 September tahun 2019, sidang ujian terbuka promosi doktor pada program studi pendidikan sains pasca sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovendus Rahman dengan judul pengembangan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar mahasiswa pada pembelajaran kimia dasar dimulai. Tim penguji sidang ujian terbuka promosi doktor memasuki ruang sidang. Promovendus disilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disiapkan. Dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana selaku Ketua Tim Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 25 September 2019 kita akan, atau khususnya panitia ujian promosi doktor akan menguji kandidat doktor Promovendus atas nama Rahman, dan dengan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang ujian promosi doktor saya buka dengan resmi. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya tim promotor dan terkhusus lagi tim penguji pada kesempatan ini, saya selaku Ketua, Sekretaris Bapak Dr. Haji Ansari Sabar, MSc, penguji Bapak Dr. Rahman Ansari, MPD, sebagai penguji eksternal. Beliau adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian penguji yang lain Dr. Insinyur Komang Wardiana, MSc, Dr. Kasmudin Mustafa, SPD, MPD, dan promotor Profesor Mary Napitubulu, MSc, PhD, promotor Profesor Dr. Haja Siti Nuryanti, MSc, dan Dr. Kepani, SPD, MSc. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya persilahkan kepada promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Saya silakan kepada Ibu Profesor Dr. Mary Napitubulu. Pertanggungjawaban akademik yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut. 15 Juli tahun 1973
dan menyelesaikan SD Negeri IBK tahun 86, SMP Negeri Peunu tahun 1989, SMA Negeri 4 Palu tahun 1992. Menyelesaikan sarjana pendidikan Strata 1 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Tadulako tahun 1997 dan Magister Kimia Universitas Hasanuddin 2001. Yang bersangkutan sudah berkeluarga dengan 1 istri, yaitu Ibu Nurida SPD MPD dan 4 orang anak, Maulana Putra Pratama, Rahmat Haryadi, Muhammad Yanwar, dan Muhammad Aulia Rahman. Judul disertasi pada hari ini adalah pengembangan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar mahasiswa pada pembelajaran kimia dasar. Bapak Ibu penguji dan hadirin yang kami hormati, yang bersangkutan sudah mempublikasikan 1 jurnal di International Journal of Multidisciplinary Research and Development yang diindeks oleh Web of Science sebagai penulis pertama dan utama. Judul makalahnya adalah The Effect of Implementation of ITG DIA Learning Model on Critical Thinking Ability and Reaction Rates Learning Results on Chemistry Students of Tadulako University, dan dapat diakses online pada volume 6 isu 9 tahun 2019 halaman 41 dan 45. Yang bersangkutan juga sedang menunggu satu lagi jurnal internasional yang terindeks Scopus yang akan diterbitkan pada tahun 2020 Januari. Telah menyampaikan pertanggungjawaban akademik dari Profendus. Selanjutnya atas permohonan saudara Profendus, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul disertasi pengembangan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar mahasiswa pada pembelajaran kimia dasar. Selanjutnya saya persilakan pada Sekretaris Bapak Dr. Haji Ansari Syafar MSc untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 1756/UN2834/KM/2019 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi pendidikan sains program doktor Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Rahman, stambuk A203-16-009, Perguruan Studi Pendidikan Sains Program Doktor, judul disertasi pengembangan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar mahasiswa pada pembelajaran kimia dasar. Panitia pelaksana Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansyari MSc, Ketua, Dr. Haji Ansari Syafar MSc, Sekretaris, Dr. Rahman Ansyari MPD, Penguji Eksternal, Dr. Ikomang Werdiana MSc, Penguji Internal,
Dr. Kasmudin Mustafa, SPD, MPD, Penguji Internal, Profesor Merina Pitukulu, MSc, PhD, Penguji Anggota, Profesor Dr. Haji Siti Nuryanti, MSc, Penguji Anggota, Dr. Afadil, SPD, MSc, Penguji Anggota. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkan keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Profesor untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasinya, dan pada kesempatan ini kami dari tim penguji bersepakat untuk memberi waktu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada siang hari ini saya diberikan kesempatan atau mendapat kesempatan untuk dapat tampil di tempat ini dalam rangka ujian terbuka promosi doktor. Yang terhormat Ketua Tim Penguji amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alamansari, MSI. Yang terhormat Sekretaris Tim Penguji terpelajar Bapak Dr. Haji Ansari Safar, MSc. Yang terhormat anggota tim penguji terpelajar Dr. Rahman Ansari, MPD. Yang terhormat anggota tim penguji terpelajar Bapak Dr. Kasmudin Mustafa, SPD, MPD. Yang terhormat anggota tim penguji terpelajar Bapak Dr. Ikomang Werdiana, MSI. Yang terhormat anggota tim penguji amat terpelajar Ibu Profesor Mary Napitukulu, MSc, PhD. Yang terhormat anggota tim penguji amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Haja Siti Nuryanti, MSc. Yang terhormat anggota tim penguji terpelajar Bapak Dr. Afadil, SPD, MSc. Tim penguji yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan ringkasan isi disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing dengan Gaya Belajar Dimensi Aktif yang disingkat ITG DIA dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar mahasiswa pada pembelajaran kimia dasar. Beberapa hal yang melatar belakangi munculnya judul ini adalah yang pertama, nilai rata-rata kimia dasar 2 yang rendah. Saya terjun langsung atau pernah menjadi koordinator kimia dasar kurang lebih 7 tahun, jadi saya paham betul bagaimana nilai kimia dasar mahasiswa di jurusan pendidikan MIPA, baik itu prodi matematika, fisika, kimia, dan geologi. Rata-rata nilainya 3 tahun terakhir itu adalah tidak sampai passing grade, sangat tidak sampai pada nilai B. Kemudian hasil penelitian dari Bapak Afadil 2013, mahasiswa kimia semester 5
kemampuan berpikir kritisnya masih rendah. Diduga hal ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang tidak memperhatikan atau belum memperhatikan gaya belajar mahasiswa. Beberapa ahli mengatakan bahwa kemampuan berpikir kritis itu dapat ditingkatkan melalui pembelajaran. Ini disampaikan oleh Ejen dan Kaucat tahun 2012. Artinya apa? Berarti kemampuan berpikir kritis mahasiswa ini dapat ditingkatkan. Kemudian peneliti lain atau ahli lain mengatakan bahwa model pembelajaran inquiry efektif mendorong pola berpikir kritis. Kemudian beberapa hasil penelitian, model inquiry terbimbing dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar. Ini hasil penelitian dari Hairida dan Nikma, Hairida 2016 dan Nikma 2014. Kemudian hasil uji RSD menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa meningkat 11,400 sekian persen pada kelas inquiry terbimbing dan 400 sekian persen, 416,8% pada kelas inquiry terbimbing berbantuan multimedia. Artinya apa? Ini memberikan gambaran bahwa kemampuan berpikir kritis yang rendah tadi dapat ditingkatkan, tinggal treatmentnya apa yang akan kita berikan. Selanjutnya, gaya belajar merupakan cara yang kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Ini disampaikan oleh Gunawan 2004. Kemudian ahli lain mengatakan bahwa David Cole 1984, jika gaya belajar mengajar dan gaya belajar siswa tidak sesuai, maka informasi yang akan diberikan oleh pengajar itu cenderung ditolak oleh siswa atau mahasiswa. Berdasarkan beberapa latar belakang ini, maka saya mengangkat tema atau judul pengembangan model inquiry terbimbing dengan gaya dimensi aktif yang disingkat ITG dia dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar mahasiswa pada pembelajaran kimia dasar. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kevalidan model inquiry terbimbing dengan gaya dimensi aktif dalam meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. 2. Bagaimana kepraktisan model inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif dalam meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Masalah yang ketiga adalah bagaimana keefektifan model inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif dalam meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Tujuan umumnya adalah menghasilkan model inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif yang berkualitas dengan kriteria valid, praktis, dan efektif. Tujuan khususnya adalah mendeskripsikan kevalidan model inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan kepraktisan model inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif ITG dia dalam meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Yang ketiga, mendeskripsikan keefektifan model inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif dalam meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, Gilang Jani 2012, penelitiannya tentang pengaruh gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik terhadap pembelajaran. Kemudian persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah
dalam penelitian ini ada implementasi dari gaya belajar, kemudian pengaruh gaya belajar. Kemudian perbedaannya adalah dalam penelitian yang saya lakukan adalah ada pengembangan model gaya belajar, pengembangan modelnya, kemudian ada inquiry terbimbing dan berpikir kritis. Kemudian penelitian Sari dan Utami 2012 ini pengembangan perangkat pembelajaran dengan inquiry terbimbing berdasarkan gaya kognitif, field, dependence pada materi 3 dimensi. Ini persamaannya adalah sama-sama melakukan pengembangan, namun di sini yang dikembangkan adalah perangkatnya. Kalau saya perangkatnya dari model dulu, baru perangkat. Kemudian persamaannya model inquiry terbimbing ya. Kemudian tidak ada ya, yang perbedaannya adalah gaya belajar yang dia gunakan atau yang dia fokusnya. Kemudian penelitian selanjutnya 2013 Matthew dan Kenneth ini studi tentang pengaruh inquiry terbimbing, model pembelajaran metode inquiry terbimbing terhadap ya hasil belajar ya belajar siswa. Ini persamaannya sama-sama menggunakan model inquiry terbimbing, tetapi tidak perbedaannya pengembangan model, kemudian tidak ada gaya belajarnya, kemudian tanpa melihat kemampuan berpikir kritis. Ini Shah dan kawan-kawan 2013. Ini perbedaan hasil belajar dengan ya gaya belajar, sama-sama dia persamaan. Perbedaannya adalah di gaya belajarnya fokus gaya belajar apa, kemudian tidak ada pengembangannya, kemudian tidak ada inquiry terbimbing. Kemudian Bire, Giradus dan Bire 2014 ini tentang pengaruh gaya belajar tadi, visual, auditory dan kinestik, tanpa melihat ya persamaannya sama-sama gaya belajar, kemudian tidak melakukan pengembangan, kemudian dia fokus pada gaya belajar VAK ini, visual, auditory dan kinestik. Kemudian IMA 2014 melakukan pengembangan perangkat pembelajaran, sama-sama pengembangan, tetapi di sini untuk gaya IMA dia fokus pada pengembangan perangkat. Kalau saya perangkatnya tadi dari pengembangan model, kemudian kalau di IMA dia menggunakan pengembangan adaptasi dari EDI. Persamaannya sama-sama dia menggunakan model inquiry, kemudian kemampuan berpikir kritis, kemudian ada gaya belajar. Perbedaannya adalah di pengembangan modelnya, jangan gaya belajar secara umum. Kemudian Utami dan Gafur 2018 pengaruh model, persamaannya adalah melihat juga gaya belajar. Perbedaannya tadi pengembangan model di inquiry terbimbing dan berpikir kritis. Kemudian Papilaya dan Uliselan ini hanya terbatas pada hanya identifikasi gaya belajar, tidak dilanjutkan dengan implementasi dan seterusnya. Hanya ingin mengetahui saja bagaimana profil dari mahasiswa. Jadi perbedaannya adalah pengembangan model dan implementasi model. Rohana 2014 juga ini hanya fokus pengembangan perangkat. Ya tadi saya pengembangan gaya modelnya. Kemudian Hairida efektivitas inquiry, persamaannya sama-sama fokus pada model inquiry. Perbedaannya adalah di pengembangan model dan ada gaya belajarnya. Kemudian Duran dan Dukme 2018 tentang gaya belajar, panduan tentang gaya belajar. Perbedaan persamaannya sama-sama model inquiry terbimbing,
kemudian perbedaannya di pengembangan model dan gaya belajar. Voltaire dan kawan-kawan 2017 ini fokus di gaya belajar sama-sama, kemudian perbedaannya model pengembangan, kemudian Nugraha 2017, Cahyono 2017, dan atau Sari 2018. Perbedaannya jelas, ini gaya belajar dan seterusnya, tidak bacakan satu persatu. Kemudian model pembelajaran inquiry ada 6 tahapan: menjadikan pertanyaan atau masalah, kemudian membuat hipotesis, merancang percobaan, kemudian melakukan percobaan, analisis data, dan membuat kesimpulan. Ini beberapa model gaya belajar yang disampaikan oleh Depoter dan Henaki. Ini gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan kinestetik, atau dikenal dengan tadi adalah FAT. Kemudian dari Felder Solomon, ini yang saya gunakan adalah dimensi pemrosesan atau aktif reflektif, kemudian dimensi input visual dan verbal, dimensi persepsi, kepekaan dan intuisi, dan dimensi sekuensi atau global. Kemudian berpikir kritis, ada beberapa tahap berpikir kritis yang disampaikan atau kriteria berpikir kritis yang disampaikan oleh Passione. Yang pertama analisis, kemudian ada evaluasi, eksplanasi, inferensi, interpretasi, dan pengaturan diri. Ini desain penelitiannya, ada beberapa tahapan penelitian. Yang pertama itu studi pendahuluan, yang dikerja adalah kajian teoretik dan kajian empirik. Kemudian bagaimana pengembangannya. Dalam pengembangan ini penyusunan draft awal atau dikenal dengan model hipotetik dari model ITG dia yang saya kembangkan. Kemudian validasi model yang valid, dilanjutkan lagi dengan pengujian dan implementasi model. Ini implementasi modelnya menggunakan one book, pretest, post-test, design. Ya, ini kerangkanya yang saya sampaikan tadi. Ada 3 tahapan utama dalam model yang diadaptasi dari Bohr-Dargel yang disederhanakan oleh Sukmadinata. Yang pertama studi pendahuluan, yang kedua tahap pengembangan, dan yang ketiga tahap implementasi. Di tahap pengembangan inilah yang paling banyak pekerjaannya. Yang pertama adalah penyusunan model hipotetik atau biasa dikenal dengan draft awal model. Inilah yang divalidasi oleh tim ahli melalui FGD. Kemudian model yang valid ini ya, model yang valid ini, kalau valid dia adalah apakah ada perbaikan atau tidak. Kemudian kalau tidak, perbaikan desain model di sini. Kemudian setelah model diperbaiki di sini akan muncul draft model yang kedua. Kemudian dilanjutkan lagi penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi sudah diperoleh draft model yang valid dulu, baru bisa melangkah ke penyusunan perangkat pembelajaran. Kemudian setelah perangkat pembelajaran ini disusun, ini divalidasi. Ini validasinya melibatkan ahli, ada 5 ahli yang terdiri dari 3 dari Universitas Tadulako, kemudian 1 ahli dari Universitas Negeri Gorontalo, dan 1 lagi ahlinya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian dari sini diperoleh model valid atau tidak. Kalau valid, maka dilihat lagi perangkatnya sesuai dengan rekomendasi dari
ahli. Kemudian setelah perbaikan di sini akan muncul draft model, draft perangkat hasil perbaikan. Disinilah modeling model dari model yang sudah valid, kemudian dengan perangkat yang sudah valid ini desain di sini. Setelah selesai desain model sini, kemudian lanjut pada uji coba. Uji coba ini dilakukan, ada uji coba terbatas. Uji coba terbatas ini melibatkan sekitar 15 mahasiswa di sini. Kemudian nanti ada juga uji coba terbuka yang jumlahnya lebih besar lagi, sekitar 60 mahasiswa. Kemudian di tahap implementasi melibatkan 2 kelas mahasiswa atau 2 kelompok belajar. Kemudian didapatkan ini perbaikan model hasil uji coba. Kemudian perbaikan model hasil uji coba inilah yang namanya draft model ITG dia. Draft yang jadi inilah akan diimplementasikan. Kemudian hasil implementasi ini nantinya ada efektivitas di sini, nanti akan diperoleh model final ITG dia yang sudah teruji. Ini lokasi penelitian. Saya sudah sampaikan tadi bahwa uji coba terbatas melibatkan mahasiswa program studi pendidikan kimia sebanyak 15 orang. Kemudian uji coba terbuka melibatkan juga mahasiswa kimia lebih luas lagi, jumlahnya kurang lebih sekitar 60 orang. Kemudian pada tahap implementasi ini sudah melibatkan 2 kelas. Waktu penelitian kemudian sampel dan populasi mahasiswa jurusan pendidikan MIPA yang memprogramkan mata kuliah kimia dasar 2. Sampel adalah masuk program studi kimia kelas A dan kelas C. Nah, kelas C di sini yang memprogramkan mata kuliah kimia dasar. Ya, instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah yang pertama lembar validasi model, kemudian validasi perangkat, kemudian RPP-nya, validasi LKM, kemudian lembar observasi keterlaksanaan model pembelajaran, validasi angket, instrumen, kemudian instrumen penilaian kepraktisan model, dan instrumen penilaian model pembelajaran ITG dia. Ini tadi saya sampaikan validasi model dari ahli. Saya tidak bacakan lagi. Ini model hipotetik yang pertama yang dirancang oleh peneliti. Kemudian setelah FGD ini, hasil FGD didapatkan model ITG dia ini, di mana semua tahapan dalam inquiry terbimbing ini masuk aspek gaya belajar di dalamnya. Kalau yang pertama hanya di 3, hanya merancang percobaan, kemudian melakukan percobaan dan analisis data ini. Ya. Kemudian validasi model pembelajaran, saya tidak bacakan lagi ini. Ya, validasi perangkat model ITG dia melibatkan ahli, saya sudah sampaikan tadi ahlinya. Ya, uji coba terbatas model masing-masing dilaksanakan 4 kali pertemuan, baik uji coba 1, uji coba 2, uji coba 1 atau uji coba terbatas, dan uji coba 2 atau uji coba terbuka. Kemudian implementasi juga masing-masing dilaksanakan 4 kali pertemuan. Kemudian sebelum melaksanakan uji coba 1, terlebih dahulu dilakukan identifikasi gaya belajar mahasiswa menggunakan angket yang saya adaptasi dari Felder dan Solomon. Ini angket gaya belajarnya. Kemudian diperoleh gaya belajar mahasiswa ini ternyata dalam satu kelas ini bervariasi gaya belajarnya. Bervariasi, ada 3 yang dominan di sini adalah
ada gaya belajar aktif, gaya belajar visual, dan sequence. Ini pengamatan keterlaksanaan model. Saya ambil saja kesimpulannya bahwa dari hasil pengamatan observer terhadap beberapa kegiatan atau aktivitas dosen di sini dan mahasiswa, diperoleh keterlaksanaan pembelajaran ini 90,90, 98, 96 dan seterusnya. Ternyata dia berada pada kategori sangat tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang dikembangkan praktis dilaksanakan. Ini rata aktivitas mahasiswa mengikuti pembelajaran dengan model TGD pada uji coba 1. Ini hasilnya juga bagus. Kemudian rata-rata sikap, jadi yang dinilai di sini aktivitas keterampilannya, psikomotornya, kemudian sikapnya, ada sikapnya di sini juga pada uji coba 1. Ini gambaran hasilnya, angka pencapaiannya 90 sekian, 91, 88 dan seterusnya. Ini pada kategori sangat baik semua ini, sangat baik. Kemudian analisis hasil belajar mahasiswa pada penerapan model pembelajaran TGD uji coba 1 ini pretesnya, ini kognitif, afektif, psikomotor, kemudian skor rata-ratanya ini skor diperoleh, ini nilainya, kemudian peningkatannya ini mulai dari 0,9, 0,9, ada 0,8 dan seterusnya. Peningkatannya ini berada pada kriteria tinggi, sedang dan seterusnya. Jadi peningkatannya cukup bagus menggunakan model ITG-nya karena dilihat dari NG-nya berada pada kategori atau kriteria sedang sampai dengan tinggi. Kemudian hasil uji coba 2 model ITG-nya. Jadi setiap pada mau melaksanakan pembelajaran dengan ITG-nya diawali dengan identifikasi gaya belajar. Ini gaya belajar masih tetap diidentifikasi. Ini hasilnya identifikasi gaya belajar. Ini yang dominan di sini adalah gaya belajar aktif, ada global, sensing, visual dan seterusnya. Saya tidak bacakan lagi. Ini nilai NG dan kemampuan berpikir kritisnya. Ini nilai NG hasil belajar sangat tinggi, jadi peningkatannya ini mulai sedang sampai dengan peningkatan tinggi. Ya, keterangan berdasarkan hasil keterlaksanaan model pembelajaran dengan nilai keterlaksanaan pembelajaran baik dengan kategori tinggi dan aktivitas mahasiswa, yaitu keterampilan dan sikap dengan angka pencapaian di atas 80, kategori baik sampai dengan sangat baik, dapat dikatakan bahwa model ITG dia praktis diterapkan sehingga rumusan masalah yang disampaikan di awal sudah terjawab. Kemudian pada tahap implementasi model diperoleh nilai kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar mahasiswa baik sampai dengan sangat baik dengan nilai NG sedang sampai dengan tinggi, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Maka dapat dikatakan bahwa rumusan masalah 3 tentang bagaimana keefektifan model ini bisa terjawab di sini. Ini rata-rata persentase nilai keterlaksanaan pembelajaran KP pada setiap aspek penilaian pada kategori tinggi sampai dengan sangat tinggi. Artinya apa? Model ini memberikan konsistensi terhadap hasil yang dicapai, sehingga dapat dikatakan bahwa model ini praktis diterapkan. Hasil penilaian ahli, berdasarkan hasil penilaian ahli terhadap relevansi dan konsistensi model, kualitas model yang disyaratkan oleh NIEPEN 2007 terpenuhi
yakni model itu dikatakan berkualitas apabila isi dan konstruk dari model itu valid, kemudian praktis dan efektif. Tadi validnya sudah terpenuhi di awal sekali validasi, kemudian pada saat uji coba dengan nilai keterlaksanaan pembelajaran yang tinggi, kemudian respon yang aktif dari mahasiswa atau respon positif mahasiswa menunjukkan bahwa model yang diterapkan ini adalah praktis. Kemudian untuk melihat efektivitas dari model yang diterapkan, di sini dilihat dari ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini dengan hasil yang cukup baik hasil belajar maupun kemampuan berpikir kritis tercapai dengan nilai yang sangat bagus. Dapat dikatakan bahwa model yang dikembangkan adalah efektif, sehingga ketiga syarat atau dari kualitas model itu menurut NIFN 2007 semuanya terpenuhi. Ini tadi kepraktisan model dan juga efektivitasnya, nilai-nilainya dibacakan lagi. Kemudian analisis keterampilannya, predikatnya sangat baik. Ini hasil kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Ini berada rata-ratanya 86,67 nilai rata tes awalnya, kemudian peningkatannya sangat bagus 0,6 sampai 0,9 pada kriteria sedang sampai dengan tinggi. Jumlah mahasiswa ini dua kelas, di satu kelas A ini. Kelas A ini adalah kelas yang menggunakan implementasi model ITG dia, kemudian deviasi standarnya bagus, sangat rendah 3,1. Ini untuk kelas C yang pembelajaran hanya menggunakan inquiry terbimbing. Ini keaktifan model saya bacakan ya, implementasinya. Ini temuan atau kebaruannya di sini adalah diperoleh model inquiry terbimbing ITG dia. ITG dia yang berkualitas baik, kemudian model pembelajaran ITG dia yang valid, kemudian diperoleh model ITG yang praktis dan model ITG yang efektif. Kesimpulannya adalah model pembelajaran inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif ITG dia memiliki kevalidan isi dan konstruk dengan kategori sangat valid sampai dengan sangat valid. Kemudian model pembelajaran inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada pembelajaran kimia dasar. Kemudian model inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif ITG dia berkualitas tinggi dengan kriteria valid, praktis dan efektif. Selanjutnya model pembelajaran inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif yang dikembangkan praktis dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar mahasiswa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Pengujian Bapak Dr. Rahman Ansari, MPD. Rahman, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan hasil disertasi yang sudah dibuat berdasarkan kajian penelitian. Yang pertama, tadi sudah dikembangkan bahwa kemampuan berpikir kritis mahasiswa program studi kimia 3 tahun terakhir itu rendah dalam disertasi sudah tertulis. Kemudian diduga karena penggunaan model belajar tidak sesuai dengan pembelajaran, belum memperhatikan gaya belajar mahasiswa. Nah, itu yang menjadi salah satu latar belakang. Pertanyaannya, menurut saudara kandidat doktor, apakah model pembelajaran, model belajar inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif ATG DA
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada pembelajaran kimia dasar. Apakah tidak ada aspek lain yang mempengaruhi tingkat kritis mahasiswa selain dari gaya belajar? Kemudian yang berikutnya saya juga ingin sedikit mendapatkan pembanding untuk pembelajaran berikutnya tentunya. Kalau menurut saudara, apakah model pembelajaran ini bisa juga nanti dikembangkan dalam pembelajaran kimia lanjutan? Berikutnya, yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan menemukan model pembelajaran praktis dan pembelajaran kimia dasar dengan kata lain juga lebih efektif. Yang saya ingin tanyakan, apakah model pembelajaran ini dapat diterapkan di sekolah-sekolah setingkat SMA? Mengingat mereka juga belajar kimia dasar, karena ini nanti berimplikasi pada nilai siswa sekolah SMA dalam hal peningkatan mutu untuk pembelajaran MIPA khususnya kimia. Karena kita ketahui bersama kalau di suasana ini masih sangat rendah. Mudah-mudahan dari hasil yang sudah didapatkan ini menjadi salah satu model pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah. Yang terakhir barangkali saya ingin menanyakan kepada saudara kandidat, model pembelajaran saudara kemukakan memasukkan aspek gaya belajar ke dalam tahapan-tahapan yang terbimbing. Mungkin bisa sedikit dikemukakan tahapan-tahapan secara singkat jika dikemukakan dalam bentuk satu topik bahasan, mungkin singkat saja. Misalnya kalau dia dalam pembelajaran kimia dasar ada topik-topik yang sederhana. Kira-kira kalau topik itu digunakan model ini seperti apa tahapannya? Mungkin latar belakang tadi saya sudah uraikan dari awal bahwa hasil belajar mahasiswa 3 tahun terakhir adalah rendah. Kemudian dari penelitian disampaikan Pak Afadil, ternyata kemampuan berpikir kritis mahasiswa itu juga rendah. Apakah atau bagaimana tadi meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Jadi beberapa ahli saya sudah sampaikan dari awal bahwa ternyata kemampuan berpikir kritis ini adalah dapat ditingkatkan. Sehingga kemudian dari beberapa penelitian memang terbukti beberapa penelitian tadi bahwa penggunaan inquiry terbimbing bisa meningkatkan hasil belajar. Kemudian yang kedua, karena di sini adalah model inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif, beberapa penelitian juga tentang gaya belajar bahwa memang sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran ini memperhatikan gaya belajar atau aspek-aspek gaya belajar itu dipertimbangkan atau diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran. Sebab menurut David Cole bahwa apabila gaya belajar, gaya mengajar guru atau dosen yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa, maka informasi yang akan disampaikan itu kemungkinan besar ditolak atau tidak bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian, dapatkah model ini diterapkan dengan pembelajaran di kimia lanjut? Karena ini penelitiannya atau implementasinya pada kimia dasar. Jadi, menurut ahli, beberapa pertimbangan dalam memilih model pembelajaran adalah yang pertama karakteristik materi, kemudian kesiapan fasilitas, kemudian karakteristik siswa. Pertanyaan di sini adalah fokus kepada karakteristik materi dan karakteristik siswa. Jadi kalau karakteristik materi yang membutuhkan inquiry atau penemuan ini bisa dipastikan bisa digunakan model ini. Tetapi perlu diperhatikan bahwa menurut David Cole bahwa
untuk di tingkat perguruan tinggi di tahap-tahap awal di semester 1-2 sehingga tepat kalau saya mengambil kimia dasar, penting untuk memperhatikan gaya belajar mahasiswa ketika memberikan pembelajaran. Tetapi ketika dia pada tahap-tahap di level yang tinggi, semester-semester atas, tidak dianjurkan lagi untuk memperhatikan gaya belajar mahasiswa pada proses pembelajaran. Kenapa? Kalau kita mengikuti terus gaya belajar mahasiswa, maka mahasiswa wawasannya, tantangannya tidak akan bertambah. Jadi jadi pada level-level di kimia lanjut tidak dianjurkan lagi, sehingga mahasiswa wawasannya tentang materi itu lebih tinggi lagi. Jadi yang pertama, kalau materinya karakteristiknya sama, silahkan. Kemudian untuk materi lanjut lagi semester atau semester yang lebih tinggi tidak dianjurkan lagi. Kemudian pertanyaan berikut, apakah dapat diterapkan di sekolah-sekolah, kemudian di SMA, karena memang siswa itu juga belajar materi kimia. Jadi saya sampaikan kembali bahwa pertimbangan dalam memilih model pembelajaran ini adalah karakteristik materi. Jadi kalau di perguruan tinggi tadi hampir semua karakteristik materi itu butuh kemampuan mahasiswa dalam menemukan sendiri penyelesaian dari masalah melalui fenomena-fenomena yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan. Kalau di sekolah bisa diterapkan ini sepanjang kemudian karakteristik materinya bisa. Kemudian kalau karakteristik siswanya, saya kira kalau di level SMA bisa dilaksanakan. Hanya saja sebagai masukan mungkin atau informasi bahwa kalau kita di SMA sekarang ini pembagian kelas itu hanya berdasarkan prestasinya, kelas sekolah, kelas unggulan, kelas apa dan seterusnya. Padahal sangat penting untuk mungkin sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan atau pembagian kelas ini kayak kelas A ini gaya belajar ini sini, gaya belajar di sini dan seterusnya. Sehingga menurut Voltaire 2017 bahwa kalau dalam suatu kelas itu homogen gaya belajarnya, maka sangat efektif tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Jadi kalau gaya belajar siswa dalam satu kelas itu homogen, sangat dimungkinkan efektif dalam pelaksanaan pembelajaran. Artinya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Karena ini juga berdasarkan hasil penelitian tahun 2017 bahwa memang kalau dibandingkan antara kelas yang heterogen gaya belajarnya dengan kelas yang homogen gaya belajarnya, maka yang lebih efektif itu adalah kelas yang homogen atau sangat dominan gaya belajar apa saja di situ. Kemudian tahapan-tahapan dari model yang saya kembangkan. Jadi model yang saya kembangkan ini adalah murni diambil dari model inquiry terbimbing, yang tahapan-tahapannya itu adalah yang pertama perumusan masalah, kemudian yang kedua adalah hipotesis, kemudian yang ketiga menyusun rancangan percobaan, kemudian melakukan percobaan, kemudian analisis data hasil percobaan dan kesimpulan. Yang pertama di perumusan masalah. Jadi dosen atau pengajar menyampaikan masalah atau rumusan masalah kepada mahasiswa melalui fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mahasiswa yang menyusun rumusan masalahnya. Kemudian
mahasiswa menyusun rumusan masalahnya, kemudian ini dikerja berdasarkan dalam kelompok berdasarkan masing-masing gaya belajarnya. Jadi dari masing-masing mahasiswa dengan latar belakang gaya belajar yang berbeda-beda ini melakukan penyusunan rumusan masalah, identifikasi rumusan masalah. Hasil ini didiskusikan, kemudian hasil diskusi inilah yang menjadi hasil kerja kelompok dengan gaya model integrated bimbing dengan gaya belajar terintegrasi. Kemudian setelah rumusan masalah, kemudian mahasiswa menyusun hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat atau ditentukan. Ini juga dilakukan berdasarkan masing-masing gaya belajar mahasiswa dengan latar belakang tadi dalam kelompok, karena mungkin saya sampaikan bahwa dalam pembagian kelompok ini ada 5 orang atau 4 sampai 5. Dalam hal ini saya gunakan 5 orang per kelompok sejak dari uji coba 1, uji coba terbatas, terbuka dan implementasi 5 orang per kelompok. Pada saat memulai uji coba dilakukan tadi identifikasi gaya belajar. Jadi setelah gaya belajar identifikasi diperoleh beberapa mahasiswa dengan gaya belajar dimensi aktif dan lainnya ada visual, ada reflektor dan seterusnya. Yang gaya belajar dimensi aktif ini lebih dahulu saya titipkan atau masukkan dalam kelompok prioritaskan. Kemudian mahasiswa dengan gaya belajar lainnya nanti menyesuaikan dan mencukupkan kelompok belajar itu menjadi 5 orang, sehingga setiap kelompok ada keterwakilan mahasiswa dengan gaya belajar dimensi aktif. Siapakah mahasiswa yang bergaya dimensi aktif? Menurut Dr. Solomon bahwa mahasiswa atau pembelajar dengan gaya belajar dimensi aktif mereka punya kemampuan untuk mempengaruhi anggota atau temannya mengikuti alur pikirnya, gaya belajarnya. Jadi harapannya tadinya mahasiswa atau teman-temannya tidak aktif, dengan adanya mahasiswa yang bergaya belajar dimensi aktif, maka mahasiswa yang lainnya terpengaruh sehingga bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelompok. Tahapan selanjutnya adalah melaksanakan percobaan. Juga demikian, dosen memberikan kesempatan penuh kepada mahasiswa untuk melakukan percobaan. Disinilah peran mahasiswa dengan gaya belajar dimensi aktif tadi memandu anggota teman lainnya, mempengaruhi temannya sehingga tidak ada yang pasif, sebagaimana terlihat dari hasil pengamatan baik sikap maupun keterampilan mahasiswa pada uji coba 1 atau uji coba terbatas, uji coba luas maupun implementasi. Kemudian demikian pula pada analisis data. Jadi semua ini dikerja dahulu dengan secara individu berdasarkan latar belakang gaya belajar masing-masing. Karena dalam kelas itu saya yakin kalau tidak dilakukan pembagian kelas dengan menggunakan berdasarkan gaya belajar, maka dipastikan bahwa kelas-kelas itu heterogen gaya belajarnya. Sehingga sebagaimana disampaikan oleh Walter dalam penelitiannya itu adalah kalau gaya belajar itu homogen, maka dipastikan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kemudian ya apakah topik lain cukup bisa diterapkan, itu saya kira bisa sepanjang tadi bahan pertimbangannya adalah karakteristik materinya, butuh pengamatan penemuan mahasiswa atau siswa itu terhadap masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada kandidat Saudara Rahmat. Oke, ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira apa yang menjadi kelemahan dari model yang Bapak kembangkan dibandingkan dengan aslinya? Yang kedua, ini berbasis pada gaya belajar aktif.
seandainya dalam kelas itu yang dominan bukan gaya belajar dimensi aktif, apakah ini masih memungkinkan diterapkan di kelas itu? Yang ketiga, tadi beberapa kali Bapak menyebutkan bahwa pertimbangannya adalah karakteristik materinya. Sementara kalau dalam model ini adalah basisnya itu adalah karakter siswanya, dalam hal ini gaya belajarnya. Nah, bagaimana Bapak memadukan ini antara karakteristik materi dengan karakteristik dari peserta didik di dalam melaksanakan model ini di kelas? Terima kasih. Apa yang menjadi kelemahan model yang dikembangkan dibandingkan dengan aslinya? Ya. Jadi kelemahan yang diperoleh atau teridentifikasi dari pengalaman dalam uji coba, baik uji coba 1, 2 tentang model ini. Yang pertama adalah seperti di pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau dalam kelas itu sangat sedikit atau dipastikan tidak ada gaya belajar yang aktif? Itu mungkin yang pertama. Kemudian apa yang menjadi kelemahan ini adalah bahwa model yang dikembangkan ini berangkatnya dari masalah kimia dasar. Jadi ada masalah di situ, kimia dasar, khususnya materi kinetika atau reaksi, bahwa model ini berangkat dari masalah model yang dikembangkan ini tidak secara umum bisa diterapkan pada semua materi ada, baik itu di kimia dasar maupun di mungkin apakah di sekolah, tidak semua. Karena tadi saya sampaikan di samping dia mempertimbangkan karakteristik materi, juga ya gaya belajar mahasiswa itu, gaya belajar siswa. Jadi di antara kelemahannya diperoleh bahwa tidak semua materi yang ada atau semua materi cocok diterapkan model ini. Jadi hanya model-model tertentu sesuai dengan karakteristik, karena ini adalah ada inquiry terbimbingnya, ada inquiry-nya dengan tahapan-tahapan inquiry. Ada tadi dari awal urusan masalah, percobaan dan seterusnya. Kemudian mempertimbangkan juga adalah dimasukkan tadi aspek gaya belajar di situ, di mana gaya belajar ini adalah diambil dari gaya belajar dimensi aktif, sebagaimana yang ditanyakan pada permasalahan yang kedua, bagaimana kalau bukan gaya belajar dimensi aktif. Jadi kalau gaya belajar, makanya dalam setiap mau melaksanakan uji coba 1, 2 atau implementasi, didahului dulu dengan identifikasi gaya belajar. Artinya apa? Ada tidak mahasiswa yang gaya belajar dimensi aktif? Karena fokus kita di sini adalah di samping tadi karakteristik materi, fokusnya kita di sini juga ada gaya belajar dimensi aktif. Kemudian di tahapan-tahapan inquiry tadi memasukkan mahasiswa, mengisi kelompok-kelompok belajar mahasiswa dengan gaya belajar dimensi aktif. Nah, kalau dalam hasil identifikasi ternyata tidak ditemukan mahasiswa atau jumlah mahasiswa sangat besar, kemudian dimensi aktifnya sangat sedikit, ini mendistribusinya dalam kelompok. Karena kelompok yang belajar efektif itu sekitar 4-5, sebagaimana dalam model kooperatif. Jadi kalau sudah dominan sekali, itu kelemahannya dari model yang dikembangkan ini. Kemudian ya, bagaimana mengatasi tadi seperti disampaikan karakteristik materi dengan karakteristik peserta didik. Jadi memang model itu, semua model itu bagus, tetapi belum tentu bisa diterapkan untuk semua materi. Jadi tergantung, jadi mungkin
mungkin sejelek-jeleknya model, tetapi kalau tujuan pembelajaran itu tercapai, saya kira itu model bagus. Jadi tidak semua model itu bisa diterapkan untuk semua materi. Kemudian tidak semua juga bisa diterapkan, materinya bagus, modelnya bagus, kemudian diterapkan kepada setiap kelas, belum tentu juga bisa diterapkan yang baik. Karena sebagaimana disampaikan beberapa ahli tentang gaya belajar, bahwa kalau tidak memperhatikan gaya belajarnya, maka bisa dipastikan atau kemungkinan besar apa yang disampaikan oleh pengajar atau guru itu cenderung ditolak atau tidak sampai, atau mungkin pada saat pembelajaran oke, mungkin 1-2 hari tidak bisa lagi diserap dengan baik atau tidak bisa tersimpan dengan baik di memori siswa. Mungkin itu. Selamat ya buat Prof. Fendus Rahman yang hari ini bisa hadir di tempat ini dalam mengikuti proses ujian promosinya. Dari rangkaian penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Fendus, kita memahami secara teoretik bahwa model-model pengembangan itu ada beberapa bagian. Ada model pengembangan model ADI, model Dick and Kelly, model ID, dan model board and goal. Peneliti mengambil model board and goal. Apa alasan peneliti sehingga mengambil model ini, sementara ada model-model pengembangan lain yang baik juga untuk bisa dilakukan dalam sebuah penelitian pengembangan. Kemudian yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari model yang dikembangkan, khususnya mengacu pada hasil pengembangan model board and goal. Demikian saya kembalikan kepada Prof. Alasan dalam memilih model ini, ya, yang pertama pada langkah awal atau tahap awal penelitian, saya menggunakan model POL atau POM. Yang saya ambil, ternyata model ini setelah saya ikuti tahap demi tahap, ini sangat rumit sekali, bolak-balik validasinya dan seterusnya. Setelah juga saya konsultasi dengan tim promotor, ya disarankan menggunakan model ini. Apa alasannya atau pertimbangannya? Model yang saya pilih ini, board and goal ini, ada 10 tahapannya. Saya tidak uraikan satu-satu. Ini disederhanakan sudah oleh Sukmadinata menjadi hanya 3 tahap. Yang pertama itu adalah studi pendahuluan, kemudian tahap pengembangan, dan terakhir implementasi model. Dari 3 tahap ini memang kelihatan sangat sederhana, dari 10 kelihatan sederhana sekali, hanya 3 tahapnya. Ada studi pendahuluan, apa yang dikerjakan di studi pendahuluan, kemudian tahap pengembangannya, kemudian bagaimana implementasinya. Itulah saya tulis dan saya ikuti perkembangannya melalui tulisan-tulisan dalam disertasi ini. Walaupun itu alasannya, walaupun pada kenyataannya ternyata dari 3 ini memang juga cukup rumit, sangat kompleks, utamanya di tahap pengembangannya, tahap 2. Karena di tahap 2-nya ini ada memang tahap wajib yang dilakukan adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di syarat model yang baik atau berkualitas itu adalah kategorinya valid, praktis, dan efektif. Nah, itulah yang diuji di tahap 2 ini melalui ada kegiatan validasi model, melalui kegiatan FGD. Inilah mungkin membutuhkan waktu dan seterusnya. Ini butuh waktu yang lama. Kemudian setelah diperoleh model ini dilanjutkan lagi, jadi diperoleh dulu model, ada model yang sudah valid, kemudian kita berangkat dari model yang valid, akan dibuat perangkat pembelajarannya berdasarkan model yang sudah valid ini. Nah, perangkat ini
kembali divalidasi. Validasi ini juga panjang, jadi saya menggunakan validasi. Kalau validasi model masih menggunakan ahli, tim validasinya masih dari Universitas Tadulako. Tetapi pada validasi perangkat, di samping ada tim validasinya, validatornya dari Universitas Tadulako, juga ada validator lain dari luar Universitas Tadulako, yaitu saya sebutkan tadi dari UNG dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ini juga mungkin butuh waktu dan bagaimana komunikasi yang baik dengan tim validator sehingga kita bisa dilayani dengan baik. Kemudian setelah dinyatakan valid semua, menyesuaikan dengan kondisi perkuliahan di sini, kemudian kepada siapa diterapkan ini, siapa jadi uji coba 1 atau uji coba terbatas, kemudian uji coba skala luas dan implementasi model menggunakan 2 kelas. Ini pekerjaannya juga sangat berat, masing-masing beberapa kali pertemuan dan melibatkan teman-teman dosen dalam hal ada 3 yang diamati: pengamatan terhadap keterlaksanaan pembelajaran, saya tidak sempat tampilkan tadi dokumentasinya. Kemudian ada pengamatan sikap, ini masing-masing 2 orang, tidak bisa 1. Kemudian pengamatan keterampilan menggunakan formatnya. Inilah yang dianalisis, kemudian menentukan bagaimana hasil belajarnya, bagaimana kemampuan berpikir kritisnya. Dalam analisis hasil belajarnya, saya menggunakan hasil penelitian dari Kamaludin dan kawan-kawan bahwa ternyata persentase untuk kognitif hasil pembelajaran itu 50%, kemudian untuk persentase sikap, ini utama sikap dia 30%, dan untuk keterampilannya psikomotornya hanya 20%. Itulah yang diakumulasi untuk mendapatkan nilai akhir hasil belajar. Jadi hasil belajar ini tidak semata-mata hanya diambil dari hasil tes ujian, karena itu hanya bagian kecil dari penilaian. Jadi ada sikap, skala sikapnya berapa, kemudian skala keterampilannya. Itulah yang akan diakumulasikan di perolehan nilai akhir. Kemudian kelebihan, ya kekurangan tadi, ya kemudian kelebihannya ini kemarin ya praktis bisa dilaksanakan ya. Sebagaimana dari apa yang saya telah lakukan, bahwa model ini efektif, dapat tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, dibuktikan dengan efektif model pembelajaran, kemudian hasil yang diperoleh itu dari angka pencapaian yang bagus, kemudian keterlaksanaan pembelajaran yang bagus. Saudara Promogadus, karena penelitian ini terkait dengan perubahan model dan juga sudah diuji secara ilmiah, validitasnya, keterandalannya sudah diuji, artinya kita sudah bisa terapkan. Jadi saya sebagai pengguna dari produk ini, misalnya model pembelajaran ITG dia ini saya ingin terapkan pada mata kuliah lain. Sebagai dosen, ya, kira-kira apa aspek-aspek yang saya harus ketahui dalam menerapkan model ini untuk mata kuliah tertentu, karena ini bisa diadopsi atau bisa diadaptasi. Artinya kalau adopsi berarti saya menggunakan 100%, kalau saya adaptasi berarti ada pengembangan yang saya lakukan untuk mata
Terus aspek-aspek apa yang saya harus perhatikan untuk bisa menggunakan model ini untuk mata kuliah tertentu. Dan sebagai dosen pengguna, peran rule apa yang saya harus lakukan di dalam proses penggunaan ini, juga terhadap rule dari atau peran mahasiswa sebagai pengguna, sebagai orang yang tempat melaksanakan model ini. Ya, saya kira itu. Menggunakan model ini dalam pembelajaran materi-materi tertentu. Ya. Jadi model yang saya kembangkan ini adalah inquiry terbimbing dengan gaya belajar dimensi aktif. Berangkat dari beberapa teori bahwa sangat penting untuk memperhatikan gaya belajar dari siapa yang atau siswa yang kita akan ajar, sehingga dalam jika ingin melaksanakan atau menerapkan model ini, maka penting untuk melakukan dahulu studi awal gaya belajar apa yang ada dalam suatu kelompok tertentu yang kita ajar. Jadi harus ada informasi gaya belajar. Setelah diketahui informasi gaya belajar, kemudian akan ada juga gaya belajar apa yang dominan, sehingga dalam saat pelaksanaannya, implementasinya itu dalam belajar kelompok, pembagian kelompok, nanti harapannya akan tercukupi tadi sebagaimana dimensi aktif, yang dimensi aktif ini bisa mewakili atau terwakili semua kelompok itu dengan mereka yang gaya belajarnya dimensi aktif. Kemudian hal lain yang diperhatikan adalah perlu dikembangkan perangkatnya. Jadi karena karakteristik materi juga di situ, karena penyusunan perangkat nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik materi yang akan kita sampaikan atau ajarkan. Jadi di samping tadi gaya belajar mahasiswa dalam kelompok tertentu yang kita harus ketahui, sehingga kalau kita sudah ketahui, berarti nantinya diharapkan kita bisa menyesuaikan dengan gaya belajar mahasiswa atau pembelajar. Sebagaimana, tapi tidak dianjurkan lagi kalau dia sudah di semester level atas. Harapannya di semester bawah saja. Kalau semester atas nanti wawasannya mahasiswa tidak luas lagi wawasannya, hanya menunggu. Jadi terbimbingnya di situ hanya di sebagaimana disampaikan David Cole itu, bahwa dia terbatas di semester awal 1-2. Kemudian tadi selain tadi itu adalah pengembangan perangkat. Jadi mungkin situ adalah perlu pengembangan perangkat, kemudian perlu juga identifikasi gaya belajar. Kemudian saya sampaikan juga berdasarkan apa yang saya peroleh dari uji coba 1, 2 dan seterusnya, ternyata di individu itu sendiri tidak fokus kepada satu gaya belajar. Jadi boleh jadi aktif dia visual juga, tetapi dari hasil identifikasi yang angket yang saya gunakan, kita bisa menjaring mereka dengan gaya belajar yang dominan di dalam diri pembelajar atau siswa itu sendiri, sehingga kita bisa menjustis dia bahwa si A, Anda ini adalah gaya belajar ini. Sebagaimana saya lakukan, bahwa dari beberapa 15 orang ada sekitar 4 orang yang dia itu adalah gaya belajar dimensi aktif. Setelah saya ketahui bahwa itulah, saya akan sebar ke dalam kelompok-kelompok belajar. Nah, kalau dalam kelompok belajar itu tidak ada mereka yang bergaya dimensi aktif, mungkin agak susah diterapkan model ini, karena fokusnya dia adalah gaya belajar dimensi aktif. Para tamu yang sempat hadir di
ujian terbuka ini. Ada dua yang ingin saya dengarkan dari Promopendus yang saya harapkan kedua pertanyaan saya ini Promopendus bisa memberikan penjelasan sebagai bentuk promosi bahwa model yang Bapak yang Promopendus temukan ya, yang hasilkan itu benar-benar bisa dimanfaatkan di dunia pendidikan. Yang pertama, saya minta dijelaskan, dikemukakan alasan bahwa mengapa Promopendus berani mengatakan bahwa model ITG dia yang ditemukan ini berkualitas. Ya, yang kedua, berdasarkan tujuan pengembangannya itu adalah ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Diketahui bahwa indikator berpikir kritis yang diteliti dalam penelitian ini itu berdasarkan Pasion ada 6. Ya, ada 6 indikator. Mohon dijelaskan kira-kira indikator apa yang paling baik disampaikan kepada kami, indikator apa yang paling baik yang bisa ditingkatkan oleh model ITG dia yang Promopendus temukan, dan kira-kira alasannya kenapa indikator itu menjadi yang terbaik. Ya, itu saja. Dalam menulis ini saya berpedoman kepada NIEPEN 2007 bahwa syarat dari kualitas model itu adalah ada 3. Yang pertama dia valid, kemudian praktis, kemudian syarat yang ketiga adalah efektif. Kemudian melakukan kajian-kajian dan penelitian serta implementasi pengumpulan data bahwa dari hasil mulai dari validasi model dengan menggunakan ITG, menggunakan FGD, melibatkan beberapa ahli, diperoleh kesimpulan bahwa model yang dikembangkan adalah valid, ada nilainya, saya tidak tahu nilainya berapa. Kemudian ada rekomendasi dari tim FGD yang menyatakan bahwa model yang dikembangkan itu adalah layak digunakan dengan perbaikan. Perbaikan-perbaikan itu telah dilakukan perbaikan berdasarkan saran-saran dari tim FGD. Selanjutnya di samping validasi model juga ada validasi perangkat pembelajaran yang di sini sudah melibatkan ahli dari beberapa perguruan tinggi. Ada 3 perguruan tinggi yang terlibat dalam validasi perangkat pembelajaran. Rata-rata hasil validasi saya tidak tampilkan tadi bahwa perangkat yang digunakan adalah valid dengan rekomendasi LDP, layak digunakan dengan perbaikan. Perbaikan itu dalam bentuk saran-saran dari tim ahli perangkat pembelajaran. Kemudian keefektifan praktis dulu. Praktis adalah pada saat penerapan model ini, baik keterlaksanaan pembelajarannya ini pada kategori sangat baik, artinya dapat dilaksanakan. Kemudian berdasarkan dari pelaksanaan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian
tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan melihat hasil-hasil yang diperoleh, baik hasil belajarnya, tadi ada 3 tadi, dilihat dari kognitifnya, kemudian hasil penilaian sikap maupun penilaian keterampilannya. Diperoleh tadi hasilnya sudah bagus semua, dengan peningkatannya pada kategori sedang sampai tinggi, dilihat dari hitung dengan NG-nya. Kemudian berdasarkan indikator daripada berpikir kritis yang disampaikan oleh Pak Sion tadi 2013, bahwa ada 6 indikator berpikir kritis itu telah dilakukan diuji dengan memberikan instrumen kemampuan berpikir kritis kepada mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran. Dari beberapa indikator ini ada 5. Ya, ada 5 indikator yang terpenuhi, mulai dari indikatornya saya serahkan kepada Ibu Profesor Dr. Haja Siti Nurianti, MSc. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Ya, saya hormati Bapak Ketua Sidang dan Pak Hadirin yang sempat hadir di acara ujian terbuka untuk Pendius ke-6. Mungkin saya singkat saja, mungkin bisa juga dijawab secara singkat bahwa sintak di dalam ITG itu kan menyajikan masalah, membuat hipotesis, merancang percobaan, melakukan percobaan, dan menganalisis data, membuat simpulan. Nah, pertanyaan saya, bisakah ITG dia yang diunggulkan ini bisa digunakan untuk ada pokok bahasan yang tidak ada percobaannya? Yang kedua, ada beberapa gaya belajar, ya, ada gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, di antara ketiga gaya bahasa ini, apakah bisa ITG dia itu diterapkan apabila dalam satu kelas ini ada 3 gaya belajar ini, ataukah bisa diterapkan pada setiap gaya belajar ketiga-tiganya? Yang terakhir, apa keunggulan ITG dia yang memang diunggulkan oleh Romo Pendius pada hari ini yang sudah teruji kevalitannya? Apakah model ITG dia bisa diterapkan pada pokok bahasan yang tidak ada percobaannya? Ya, saya sampaikan di awal tadi, di beberapa tahapan ITG dia itu adalah yang pertama rumuskan masalah, kemudian hipotesis, kemudian rancangan percobaan, kemudian melakukan percobaan, kemudian analisis dan kesimpulan. Jadi ada inquiry terbimbingnya dengan gaya belajar. Jadi tidak semua dia harus dengan percobaan. Jadi bisa dia model inquiry dengan melakukan penemuan atau mahasiswa itu atau siswa itu bisa menjawab fenomena yang kita sampaikan. Jadi rumusan masalah atau masalah-masalah yang kita sampaikan kepada mahasiswa atau siswa melalui fenomena-fenomena itu, nanti siswa bisa temukan bagaimana cara mengatasinya melalui pengamatan yang dia lakukan. Jadi pengamatan yang dilakukan ini nanti dia susun sendiri apa. Kalau tadi menyusun percobaan, mungkin dia
menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, kemudian melaksanakan. Jadi tidak terbatas hanya menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dituangkan dalam rumusan masalah, kemudian setelah diperoleh langkah-langkah, kita tidak terbatas pada langkah-langkah yang kita susun, tetapi kita melaksanakan apa langkah-langkah yang telah kita rencanakan dalam tahapan tadi, seperti yang saya sampaikan di melaksanakan percobaan itu dilaksanakan. Kemudian hasil melaksanakan itu sama juga dengan di apa ITG dia tadi, data yang diperoleh. Jadi kekurangan mungkin saya dan mahasiswa lainnya juga, bahwa dia melakukan ini tanpa mencatat, tidak ada catatannya, tidak ada analisis datanya. Padahal dengan keterbatasan kita yang hampir sepersekian kita sudah bisa lupa, hanya mengandalkan ingatan, tidak ada langkah-langkah analisis datanya. Harus ada datanya, mungkin terekam data-data melalui tercatat atau terdokumentasi. Kemudian kesimpulan akhir, sudah pasti ada kesimpulan dari hasil analisis data langkah-langkah yang digunakan tadi dalam menyelesaikan masalah. Jadi mahasiswa atau siswa itu bisa menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang disampaikan melalui fenomena itu, melalui pengamatan-pengamatan yang dilakukan. Tidak harus mungkin asumsi praktek itu harus dilihat, bukan. Jadi praktek itu adalah bagaimana cara dia melaksanakan apa yang dia rancang itu, sehingga bisa melakukan pengamatan untuk menjawab fenomena-fenomena yang disampaikan tadi. Kemudian ada beberapa gaya belajar, diantaranya gaya belajar. Bolehkah ini ITG dia ini diterapkan kepada kelas yang heterogen? Saya kira bisa, sebagaimana saya terapkan ini. Hanya saja seperti yang penelitian saya baca, hasil penelitiannya World Bank 2017, bahwa itu lebih efektif dan paling bagus kalau pembelajaran ITG ini diberikan kepada kelas yang homogen gaya belajarnya. Dalam hal ini homogen adalah gaya belajar dimensi aktif. Kekurangannya di sini adalah memang beberapa penelitian mahasiswa juga atau di sekolah itu sulit kita intervensi. Misalnya kita mau melakukan ITG dia, sulit kita intervensi kelas itu. Kelas ini misalnya 30 orang, teridentifikasi 10 orang yang gaya belajar dimensi aktif, kita harus buatkan jadwal khusus dengan mengabaikan siswa lainnya. Pengalaman yang pernah kami lakukan dalam mungkin membimbing mahasiswa juga, fokus ini adalah data-data yang terkait dengan gaya belajar dimensi aktif, pembelajaran kita lakukan, kemudian fokusnya gaya belajar dimensi aktif, tetapi mahasiswa atau siswa dengan gaya belajar lainnya bisa diikutkan dalam proses pembelajaran, tetapi pelaporan atau datanya itu direduksi. Apakah bisa diterapkan ketiga-tiganya? Gaya belajar visual, misalnya auditori dan kinestetik, dalam satu kali pembelajaran, ini juga agak sulit karena butuh waktu, karena pada kelas itu sangat heterogen gaya belajarnya. Untuk mau menerapkan ketiga-tiganya ini harus diklaster dia, karena bisa ketiga-tiganya. Ya, yang saya lakukan kemarin di model ITG dia ini adalah memang dalam kelompok belajar itu terdistribusi gaya belajarnya. Disinilah kemampuan kenapa saya mengambil dimensi aktif, sebagaimana yang disampaikan oleh Verder Solomon, bahwa
mahasiswa dengan gaya belajar atau pembelajar dengan gaya belajar dimensi aktif punya kemampuan untuk mempengaruhi temannya agar mengikuti model atau cara belajarnya. Itu kira-kira kemampuannya, keunggulannya. Jadi dimensi aktif ini siapa dia? Adalah dia punya kelebihan, kemampuan dalam mempengaruhi temannya agar mengikuti apa yang gaya belajarnya. Kemudian dia gaya belajar mahasiswa atau belajar dengan gaya belajar dimensi aktif ini sangat belajar terbaik dengan dia melakukan sendiri. Jadi tidak hanya pada saat kegiatan pembelajaran dia hanya di belakang, tidak, tetapi dia belajar terbaik dengan melakukan sendiri. Utamanya kalau misalnya ada eksperimen. Ya, saya kira Profesor Dr. Siti Nuryanti, ada catatan buat Prof. Pedus bahwa dalam memberikan jawaban harus lebih taktis ya. Jawab pertanyaan tidak usah dibaca, langsung aja dijawab ya, supaya lebih menghemat waktu. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor Ibu Profesor Merina Bitupulu, MSc PhD. Silakan, Prof. Terima kasih Ketua Sidang, Bapak Ibu tim Dewan Penguji dan keluarga serta hadirin yang berbahagia, terutama Promo Pendus. Mungkin saya tidak bertanya panjang dan mohon dijawab multiple choice saja. Ya. Karena tujuan daripada disertasi ini hanyalah untuk mendeskripsikan 3 hal, yaitu validitas daripada ITG dia, kemudian efektivitas, kemudian kepraktisan. Dan semuanya ini berangkat dari penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Promo Pendus tentang gaya belajar. Itu yang sedang kita tunggu sekarang untuk terbit di jurnal, bahwa dalam penelitian itu tidak ada satu kelas pun di jurusan pendidikan MIPA di FKIP yang seluruhnya 100% mahasiswanya mempunyai gaya belajar dimensi aktif, tetapi dominan ya. Jadi gaya belajar yang lain juga tetap ada. Nah, pertanyaan saya tidak usah dijelaskan, pilih saja salah satunya. Setelah penelitian ini selesai, menurut Promo Pendus, manakah yang paling menonjol daripada ITG dia ini? ITG dia ini boleh dirubah nanti menjadi Rahman namanya, atau jadi apalah, karena ini adalah invensi saudara. Apakah validitasnya yang menonjol, atau keefektifannya, ataukah kepraktisannya? Berdasarkan uji statistiknya dan uji daripada aplikasinya, manakah yang paling menonjol di antara ketiganya? Sebenarnya ada disertasi, cuma mungkin saya lewat. Ya, tujuan pembelajarannya adalah apapun model yang kita gunakan, maka tujuannya itu tercapai tidak. Untuk menjawab ini saya jawab keefektifannya. Jadi efektif itu adalah tujuan yang kita harapkan itu bisa dicapai dengan menggunakan model ITG dia. Sudah dapatkan, yaitu sangat efektif untuk digunakan pada gaya belajar yang berdimensi aktif. Terima kasih, sekali lagi selamat. Terima kasih Profesor Dr. Merina Bitupulu. Tampaknya kalau keseharian biasanya kita beri soal kepada mahasiswa multiple choice rada-rada lebih relatif mudah ya. Tapi saya mencermati dari beberapa pertanyaan sebelumnya bagi Prof. Pendus
tampaknya pertanyaan multiple choice dari Prof. Mary agak lama dipikir oleh Prof. Fedrisi. Tapi alhamdulillah jawabannya tepat dan diberikan apresiasi bagi promotor. Baik, saya juga ada satu pertanyaan. Biasanya di dalam filosofi ada dimensi-dimensi yang kita kenal bahwa apa dan mengapa ilmu pengetahuan itu, kemudian teori ilmu pengetahuan, dan yang ketiga manfaat ilmu pengetahuan itu. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan riset yang dilakukan oleh Prof. Fendus, kami ingin mendengarkan bukan hanya kepada saya tapi kepada kita semua yang ada di sini, apa manfaat dari temuan Prof. Fendus ini bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan apa manfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Jadi tolong dijawab, tapi kalau tidak dijawab tidak apa-apa karena nilainya saya sudah store juga tadi. Silakan. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa sangat penting untuk memperhatikan gaya belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kenapa? Agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Sebaik apapun model yang kita berikan, kalau tidak sesuai dengan gaya belajar mahasiswa, sebagaimana disampaikan oleh David Cole bahwa kemungkinan besar apa yang kita sampaikan ditolak oleh mahasiswa atau tidak dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Baik, jawab Bapak tim penguji, tim promotor. Dengan selesainya tugas tim penguji pada kesempatan ini, maka sidang kami skor beberapa menit untuk memberikan kesempatan kepada tim penguji merumuskan hasil-hasil ujian pada hari ini, dan para hadirin Bapak dan Ibu diperkenankan istirahat. Terima kasih. Nita. Hadirin yang saya muliakan, sidang ujian kami buka kembali. Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, Bapak dan Ibu hadirin, bersama keluarga Ratman. Pada kesempatan ini tibalah waktunya kami tim penguji untuk menyampaikan hasil keputusan atau hasil rapat berdasarkan penilaian dari tim penguji mulai dari awal sampai siang hari ini, yang tampaknya tadi agak alot sedikit ya. Tapi alhamdulillah dengan keputusan yang diambil oleh panitia cukup baik, dan kami mengumumkan sebagai berikut. Nilai yang diperoleh berdasarkan penilaian pada penampilan dan kemudian jawaban-jawaban yang diberikan kepada tim penilai, diperoleh nilai rata-rata 89,42. Yang berarti mendapat nilai A. IPK rata-rata sebelum ujian disertasi 3,93 dan setelah disertasi 3,97, dan tim penilai memutuskan memberikan predikat kelulusan atau yudisium sangat memuaskan. Tepuk tangan.
sebenarnya Promovendus ini berhak mendapat ujian, tetapi karena masa studi yang lebih dari 3 tahun, maka mendapat nilai judisium sangat memuaskan. Kami dari tim penguji menyampaikan selamat kepada Promovendus. Dan biasanya pertanyaan klasik pada Promovendus, apakah keputusan ini diterima atau ditolak? Saya pikir mau banding tadi. Oleh itu saya undang untuk menandatangani berita acara. Silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Ratman menjadi doktor dalam bidang pendidikan sains, konsentrasi pendidikan kimia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ini dan sebagai seorang doktor dalam bidang pendidikan sains, saya ucapkan selamat. Saya doakan pada Bapak Dr. Rahmat untuk menyampaikan terima kasih atau beberapa hal yang mungkin dianggap penting disampaikan kepada kita semua hari ini. Saya